شباب عندي عاطين على عمل وجوزي عاطين على عمل، كل البلد طلعت عن العمل. انا مش بحكي باسمي، انا بحكي باسم كل اهل غزه. اولادنا 12 سنه اكلوا من اعمارهم وضيعوا من حياتهم، ليش؟ ابن المسؤول اللي حنساوي بقى عمره 20 سنه وله سياره وله جيب وله عماره ومتجوز وله كل ما يملك، وابن اولادنا لا يملكوا من الحياه شيء. لكل الناس، لكل العالم، ليش ما تسمعين هذه؟ ولا صموات ولا ملازم، تعالوا العالم، تعالوا شوفوا غزتكم، تعالوا شوفوا الحياه معنا، بس كل واحد بده يطلع، كل واحد بس بده يطلع. إرهابية، وحماس عبارة عن داعش فلسطين، وبالتالي مطلوب إنه الخلاص من هاي المجموعة الإرهابية اللي بتسيطر على قطاع غزة. لازم يروح على مزابل التاريخ إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, saya barusan menerima postingan dikirim dari beberapa kawan bahwa saudara Ali Musri yang kemarin dalam video beberapa menit, ya, dalam waktu 2,5 menit menumpahkan beberapa poin fitnah kepada Hamas, pejuang Palestina. Sekarang katanya buat postingan baru di Instagram dengan menampilkan video, ya, tentang penolakan rakyat Gaza di Palestina terhadap kebijakan politik dan militer Hamas. Lalu kemudian dia memberikan caption di bawahnya mengatakan kaidah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih, bahwa menghindari kerusakan-kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan atau kebaikan. Lalu dia menulis, jangan hanya bangga dengan bisa menghancurkan 100 tank Israel, tapi dengan itu mengorbankan puluhan ribu nyawa rakyat Palestina. Ya, dia seolah-olah ingin mengajarkan bahwa para mujahidin, para pejuang perlawanan Palestina itu tidak ngerti kaidah syariah, tidak ngerti apa itu mafsadat dan maslahat, ya, dan dia ingin menyalahkan para pejuang Palestina yang membela kehormatan negerinya, kehormatan rakyatnya, yang menolak untuk dijajah dan ditindas oleh penjajah Israel laknatullah. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa video itu adalah fabrikasi. Video itu adalah fabrikasi yang dicomot dari sana sini, dijadikan satu, seolah-olah rakyat Gaza semuanya menolak kebijakan Hamas atau pejuang Palestina. Itu video diambil dari tahun-tahun yang sudah sangat lama, ya, ketika awal-awal blokade Zionis dan Amerika terhadap jalur Gaza, mulai dari tahun 2007 pasca pemilu, ketika ada provokasi dari pihak pemerintah otoritas Palestina yang menyudutkan Hamas, ya, mereka disudutkan, yang menyebabkan rakyat menderita di jalur Gaza setelah menang pemilu Hamas, itu selalu diprovokasi oleh pihak otoritas Palestina yang berkuasa di tepi barat, ya, sehingga dicomotlah beberapa video kejadian-kejadian seperti itu. Nah, itu kemudian yang difabrikasi oleh stasiun channel TV, Memri TV, yang itu adalah stasiun TV propaganda Zionis Israel, untuk memecah belah umat Islam, memecah belah dunia Arab, memecah belah rakyat Palestina. Jadi jelas siapa sumbernya, ya. Nah, itu fitnah sangat berbahaya, apalagi membuat video-video seperti itu diposting lalu kemudian ditambahkan
dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Saya ingin yang kedua mengomentari tentang kaidah yang ditulis oleh Ali Musri ini. Ya, saya ingin mengatakan kalau seandainya kaidah itu dipakai ya oleh sultan-sultan, pemimpin-pemimpin Islam zaman dahulu, maka mungkin kita tidak akan melihat sejarah sebagaimana yang tertulis dalam tinta emas sejarah Islam. Ya, ini kejadian bisa saja kalau Sultan Mesir di zaman itu, ya, ketika diancam diinvasi oleh tentara Mongol, tentara Tartar yang dipimpin oleh Jenderal Kitbuga, ya, jenderal tertinggi pasukan Hulagu Khan, setelah berhasil menghancurkan Baghdad tahun 1258, ya, mereka mulai mengancam, mengintimidasi Sultan Mesir karena seluruh wilayah dunia Islam sudah direbut, dicaplok dalam invasi Tartar. Tinggal Mesir yang tersisa. Nah, barangkali ini Sultan Mesir ini, Saifuddin Qutuz itu bisa dengan memakai kaidah tadi, menghindari kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Bisa saja dia menganjurkan rakyat Mesir supaya hijrah saja untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Karena pasukan Tartar itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Ya, kalau melawan agresor, ya, pasukan Tartar itu, maka itu hanya menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, sebab waktu itu tentara Mongol, ya, di mana-mana itu menjadi momok bagi seluruh dunia. Dia sudah menjadi superpower dan merasa di atas angin. Bahkan ibu kota khilafah Islam yaitu Baghdad mereka hancurkan tahun 1258. Transoksania dan Khurasan diluluh lantakkan. Damaskus dan Aleppo berhasil direbut. Mental umat Islam menjadi ciut. Sampai muncul slogan pada masa itu, kalau ada kabar pasukan Tartar kalah, berarti kabar itu bohong atau hoax. Bayangkan, selangkah lagi pasukan berkuda Tartar sampai di gerbang Mesir, ya, mereka mengirim surat intimidasi, ya, mengajak berdamai, kemudian mengajak mereka untuk menyerah tunduk kepada penjajahan Mongol. Apakah Sultan waktu itu menerima ajakan seperti itu dengan alasan tidak ada pertolongan dari umat muslim negeri lainnya, atau keadaannya sama seperti fase waktu Makkah dalam keadaan umat Islam tertindas dan teraniaya, tidak memiliki kekuatan? Bagaimana yang terjadi? Bukannya menerima ajakan untuk berdamai dan menyerah tunduk kepada penjajah, ya, justru Sultan Mesir ini mengajak para ulama duduk bersama-sama di majelis musyawarah dipimpin oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang bermazhab Asy'ari dan Syafi'i, membuat gerakan resolusi jihad, mengajak semua rakyat Mesir mengumpulkan hartanya disumbangkan untuk keperluan jihad. Sebab apa? Ketika itu umat muslim sudah banyak yang dibunuh, dihancurkan. Negeri-negeri sudah banyak yang direbut. Yang belum jatuh tinggal Mesir. Maka tidak ada kata menyerah bagi Sultan Mesir dan rakyat Mesir. Tidak ada kata damai bagi mereka, dan Sultan Mesir dengan rakyat Mesir, mereka bersumpah untuk menjadikan Mesir sebagai benteng terakhir dan kuburan bagi para agresor. Ya, tidak ada pernah mereka beralasan bahwa keadaan rakyat Mesir sama seperti fase di waktu Makkah. Andaikan waktu itu Syekh Izzuddin bin Abdussalam memberikan fatwa bahwa keadaan Mesir itu sama seperti fase Makkah dan umat Islam sebaiknya hijrah saja, mungkin negara Islam itu sudah lenyap. Tidak ada lagi namanya kebesaran, kehebatan Daulah Zankiyah, Daulah Saljuk, Daulah Utsmaniyah, dan negeri-negeri Islam lainnya, sebagaimana kita dengar kegigihan jihadnya Sultan Baybars, Qalawun, serta ketegasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memimpin pasukan muslimin untuk menghadapi tentara Mongol. Seandainya teman-teman, ya, kalau kita bawa itu dalam konteks Indonesia, ya, pemimpin bangsa tahun 45 setelah proklamasi
di masa-masa revolusi kemerdekaan, seandainya pemimpin kita bangsa Indonesia saat itu minta fatwa kepada ulama Wahabi seperti yang sekarang dipraktekkan dan dipropagandakan oleh murid-muridnya di negeri kita, ya, apakah mereka akan bisa memfatwakan jihad sebagaimana resolusi jihad di Surabaya yang mencetuskan memantik perang 10 November ketika Inggris baru saja menang perang dunia kedua, dibonceng oleh Belanda, ya, akan segera tiba. Itu mana tujuan mereka itu melucuti tentara Jepang dan mengembalikan pemerintahan Nika Hindia Belanda seperti sebelum perang dunia kedua. Kalau seandainya pemimpin bangsa kita minta fatwa kepada ulama Wahabi, wahai Syekh, apa hukum yang mempertahankan negeri ini sementara pemerintahannya bukan pemerintahan Islam? Tentu jawabannya sebagaimana yang diwakili oleh jawaban saudara Ali Musri, kita tidak usah melawan. Sebab itu nanti hanya akan menambah kerusakan. Yang penting kita bisa tetap ibadah, yang penting akidah kita selamat. Sebab itu laskar-laskar yang anti Belanda, yang anti sekutu, itu banyak orang-orang sesat, firqah-firqah dolah, ya. Itu yang menentang penjajah itu Belanda waktu itu, kata, bisa saja dijawab oleh ulama ini, itu adalah Asy'ariyah, mereka adalah kuburiyun, mereka itu pemakai jimat, mereka lebih berbahaya daripada penjajah Belanda yang jelas-jelas kekafirannya. Maka sudah, gak usah jihad dulu. Kita harus ukur kekuatan kita dengan kekuatan musuh, karena kita jauh di bawah kekuatan Inggris dan Belanda. Kalau gitu kita suruh masyarakat hijrah saja, mengungsi ke pinggiran, ke gunung-gunung, kita kosongkan kota dan desa, yang penting akidah kita selamat, yang penting kita masih bisa sholat. Kalau begitu cara konstruksi fatwanya, kalau gitu cara konstruksi metode berfatwa daripada ulama-ulama Wahabi ini, maka tidak akan ada yang namanya Indonesia, tidak ada yang namanya kedaulatan Republik Indonesia, tidak ada yang namanya revolusi kemerdekaan Indonesia, tidak ada nama NKRI Pancasila seperti yang kita saksikan pada hari ini. Kalau semuanya hanya tunduk menyerah dengan alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menyatakan kaidah itu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Palestina saat ini, itu adalah kalimatu haqqin urida biha batil. Kaidahnya benar, tapi diselewengkan, ditempatkan di tempat yang salah, ya, dan maksud di belakangnya itu adalah sebuah kebatilan. Kelihatannya manusiawi, kelihatannya humanis, untuk menghindari korban yang banyak berjatuhan dari kalangan sipil, tetapi sesungguhnya itu di belakangnya ada sebuah motivasi untuk melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Aqsa. Sebab di mana-mana perjuangan melawan penjajah, mereka solid di belakang para pejuang rakyat Gaza, sebagaimana survei baru-baru ini yang dirilis oleh lembaga survei di dunia Arab, ya, mana mayoritas rakyat Palestina baik di jalur Gaza maupun tepi barat mendukung aksi-aksi bersenjata dari kelompok Hamas dan kelompok lainnya di jalur Gaza untuk melawan, ya, penjajah Israel. Jadi jangan gunakan kaidah itu untuk menyesatkan orang banyak, untuk menyurutkan dan melemahkan dukungan umat Islam kepada para pejuang kemerdekaan Palestina, sebab mereka adalah para pembela, mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan kesucian dan kemuliaan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan tempat Islam mi'raj Nabi Muhammad SAW, warisan Nabi Ibrahim dan warisan dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.